mati begini. Terus turunnya kepala di bawah, kaki di atas kayak pakai. Bilang, aduh kenapa nih mas? Mas kenapa nih mas? Udah ketakutan itu. Udah diem nih. Ini gara-gara, kan gue bilang, mas ini gara-gara kita nggak balik sama Kuncen nih mas, kita jadi begini. Mas harus diem aja, udah nggak usah dibahas. Jadi kayak gitu ke bawah. Itu malah yang itu yang gue bikin merinding, itu ketakutan, dia ketawa-ketawa gitu, ketawa-ketawa karena bodinya dia nari, dan sebagai nari dia gitu, nari begini. Kayak gitu makanya. Oke. Wah, gue langsung Sama kayak penari Bali gitu ya, matanya tung gitu ya, yang cepat gitu ya. Wah, gue tuh nggak antara mau lihat, mau ketakutan keringat dingin di malam gitu, cuman karena ada Mas Ano. Oke teman-teman Spiritual Journey, balik lagi bersama gue Alia. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, apa kabarnya pada? Semoga semua pada sehat ya. Oke, untuk malam ini, kali ini biasa gue gak sendirian. Kita ditemenin sama Bang Heru. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Alia. Baik. Ya buat teman-teman jangan lupa juga ya, pasti udah subscribe yang jelas karena kan udah penonton setia kita nih ya. Share-nya tolong ya. Iya. Benar nggak? Ya, share-nya tolong dong untuk Hero Survival Community ya Bang ya? Communication. Oh, Communication. Hero Survival Communication dan Spiritual Journey. Gitu. Oke Bang, kali ini kita mau bahas apa nih? Sejarah dari Gunung Slamet. Oh, Gunung Slamet. Iya, dari kemarin udah banyak yang nanya tuh Bang tuh. Orang ada yang sempet ada yang DM, Kak, kapan tayang Gunung Slamet? Oh gitu ya. Terus gue bilang, ngetek aja kita baru gitu kan. Terus kasih bocoran dikit dong Kak, ada apa sih yang di Slamet, mitos-mitos yang benar-benar gimananya? Iya. Gitu. Nah kita minta Bang Heru untuk menjelaskan ada apa aja sih di Gunung Slamet. Terus udah berapa kali ke Gunung Slamet ya gitu. Oke, buat teman-teman jangan lupa tetap pantengin terus channel kita berdua biar tahu lagi gimana cerita-cerita gunung yang lain. Oke Bang, boleh dimulai dari Gunung Slametnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Gunung Slamet itu ya, dulunya itu ini gue berbicara ini dari beberapa cerita masyarakat, legenda dan mitos, dan dari para kuncen. Jadi Gunung Slamet itu, ini setelah gue turun dari Gunung Slamet maksudnya setelah pendakian di tahun 90-an, baru tahu tuh di tahun 2000-an tuh. Jadi sejarah Gunung Slamet itu dulu namanya Gunung Gora. Gunung Gora. Oke. Sorry sih sebelumnya. Total udah berapa kali naik Gunung Slamet? 4 kali. 4 kali ya? 3 kali muncak, 1 kali gagal. Okay. Dalam arti gini, gagal itu karena badai, karena kita juga tahu masih muda ya. Jadi dulu gue naik Gunung Slamet tuh dulu ya, via Batu Raden, Bambangan 2 kali, dan 1 kali lewat Guci ya. Via Guci itu gagal karena kita sendiri ya, mungkin karena cuaca buruk kita memaksakan diri gitu. Oke. Oke tuh lanjut tuh Bang tuh yang awal mula kenapa dinamain Gunung Slamet? Jadi begini, waktu gue naik Gunung Slamet pertama kali tahun 91 tuh ya, via Batu Raden. Gue nggak tahu nama gunung itu apa, dan memang di situ ada petilasan. Jadi petilasan tuh namanya di Pancoran 7 kalau dari Batu Raden naik ya. Jadi sebelum gue masuk ke inti ceritanya ialah Gunung Slamet itu gunung paling tertinggi di Jawa Tengah. Iya. Dan gunung nomor 2 tertinggi di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Yang ketinggiannya 3.428 mdpl.
Dan gunung itu berapa ya? Melintasi 5 kabupaten kalau nggak salah ya. Tegal, Brebes, Purbalingga, Banyumas, Pemalang. Oke. Nah, di waktu gue tahun 90-an itu Gunung Slamet itu tuh ada jalurnya namanya Batu Raden. Tetap wisata tuh Batu Raden, terkenalnya yang ada pancuran sampai 7. Kedua Bambangan dari Purbalingga. Oke. Ketiga dari Guci itu dari Tegal. Nah, ada lagi tuh 2 jalur itu tuh, namanya Kaliwadas dan Dukuh Liwung. Oke. Sekarang ada lagi jalur baru lagi di tahun 2000-an ya. Cemara Sakti di Pajaya. Kalau di Pajaya itu di Pemalang. Nah, itu gue belum pernah. Jadi gue itu baru ya? Baru di tahun 2000-an. Dan ada lagi lewat dekat nggak jauh dari Guci Tegal juga ada namanya Permadi Guci. Di situ juga jalur paling enak kalau sekarang gue lihat di YouTube, jadi banyak sumber air. Jadi berarti nggak usah khawatir kehabisan air. Dan untuk jalur Bambangan itu jalur yang sangat favorit untuk kalangan pendaki ya. Kalau zaman itu gue belum ada warung, kalau sekarang gue lihat di jalur Bambangan itu banyak warung, jadi nggak usah khawatir. Sepanjang ini pos ada banyak warung, beda zaman kayak gue dulu. Jadi nggak usah ketakutan kekurangan makan ya Bang? Iya, yang penting mau duit banyak. Yoi. Penting mau duit banyak. Jadi lebih ringkes kan jadinya Bang? Iya. Jadi kalau Gunung Slamet itu ya dulu legenda dan mitosnya itu dinamakan Gunung Gora. Nah, asal usul Gunung Gora itu memang ada di daerah yang memang Purbalingga juga kan, karena Gunung Slamet itu di tengah-tengah itu, di tengah-tengah Jawa Tengah. Nah, jadi suatu alkisah ya, ada seorang pangeran, bilang bukan Raja Syekh itu ya, yang namakan Syekh Maulana Maghribi. Oh, yang dari negeri timur ya? Nah, dari Turki, negara namanya Rum, dari Turki. Dia melihat dari Turki ini, dari ceritanya nih ya, cerita masyarakat, dia melihat suatu bayangan kayak ada sinar ke atas langit. Mungkin kalau kita sekarang lihat itulah, kayak orang mainin laser lah. Kayak mainin lampu ke arah langit. Itu di mana gitu kan, sama dia ditelusurin kan, dulu belum ada nama Indonesia. Ini negeri mana? Nah, sampailah, namanya dulu belum ada pesawat, dia pakai kapal laut. Nah, dia nyampe di Gresik. Pas sampai di Gresik dia lihat sinar itu loh. Kok sampai di Gresik kok adanya di sebelah barat, ke arah barat. Dia naik kapal lagi gitu kan. Dia didampingi para hulu balangnya. Nah, begitu sampai di daerah Banjar, dia bilang sama para hulu balangnya, ya sudah, tinggalkan saya, silakan kalian pulang. Jadi dia berdua sama ajudannya, dan ajudan itu dibilangnya namanya Dato Haji. Ini jadi sejarah nama asal Batu Raden. Gue juga dari cerita masyarakat, dari cerita mbah gue. Karena gue aslinya orang Purwokerto, nyokap asli Purwokerto. Nyokap gue emang asli Purwokerto. Nah dari situ rupanya si Syekh Maulana Maghribi pas di daerah Banjar itu, sembari dia menyiarkan agama Islam, dia kena penyakit kulit, gatal-gatal. Nah akhirnya dia naik ke Gunung Gora. Dia naik, nah di situ dia bilang dalam mimpinya itu dia harus mandi air panas. Nah mungkin dari cerita masyarakat setempat, ada air panas 1. Nah, makanya di Batu Raden itu namanya pancuran 1, 2, 3 sampai 7. 7 itu kesempurnaan ya Bang ya? Apa kata tujuan? Orang ya seperti itu. Ya itu ditemani sama ajudan itu, dia Datuk Haji itu. Nah, setelah dia dapat wangsit, dia bermunajat kepada Allah. Terus dia berdoa. Lama-kelamaan tuh penyakit kulitnya sembuh, gatal-gatalnya sembuh. Karena dia makan itulah Gunung Slamet. Namanya itu Gunung Slamet, Gunung Slamet. Gunung keselamatan ya? Iya. Nah, dan di situ memang ada perlintasan beliau tuh di Pancuran 7 ya. Kenapa dibilang makam Mbak Atas Angin, itu dari cerita masyarakat setempat. Jadi waktu itu gue itu kuncen yang nomor berapa ya? Kalau mungkin kalau sekarang tuh Mbak Karjo ya. Masih ada orangnya. Nah, itu bapaknya, waktu itu Mbak Karjo masih umur berapa? Mungkin 10 tahunan itu ya. Ya, jadi kalau nggak salah tuh Mbak Karjo sekarang penerusnya itu ke-14 juru kunci. Juru kunci. Ke-14? Ke-14. Nggak tahu kalau sekarang penerusnya dia lagi, nggak tahu ya. Karena itu turun temurun dari kakeknya, bapaknya dia, dari bapaknya dia ke kakeknya, itu turun temurun. Oh, memang darahnya memang udah begitu aja terus ya? Iya, di Batu Raden tapi ya. Iya. Ya, setahu gue itu. Terus di situ makanya dinamakan Mbah Atas Angin, karena dari masyarakat setempat itu seorang waliullah dari negeri timur. Gitu. Nah, sejarah Gunung Slamet itu di puncak itu namanya Puncak Surono.
Jadi kalau Puncak Surono itu tuh tugu tertingginya. Jadi kalau dulu pernah ada seorang pendaki meninggal di Puncak Selamat itu, dia jatuh. Nah, masalah nama Surono itu kan sampai sekarang itu bagi gue masih misteri. Dibangun tugu namanya Tugu Surono. Oke. Siapakah asal Surono itu sampai sekarang gue belum tahu. Itu kira-kira tahun kapan tuh Bang tuh? Apanya? Kejadian Surono itu? Wah, bukan apa, mungkin tahun 80-an. Tahun 80-an ya? Tahun 80-an. Dan Gunung Selamat itu memang salah satu gunung berapi ya. Dan masih aktif di Jawa Tengah itu kan. Dan mitosnya di legenda di Ramalan Jayabaya itu kalau Gunung Selamat itu meletus, Pulau Jawa terbelah. Oke. Karena menghubungkan ke atas laut utara ke bawah laut selatan. Kalau dia meletus, mudah-mudahan janganlah. Itu membentuk pari kecil, udah terpisah. Jadi ya namanya mitos kan, sama kayak Krakatau kan memisahkan Jawa dan Sumatera. Nah, waktu gue naik Gunung Selamat tuh tahun 91. Dan itu baru pertama kali naik Gunung Selamat. Tahun 91. Nah, di kala itu memang gue di zaman ya masih zaman kecil ya. Zaman sekolah, kalau lebaran sering pulang kampung. Emang di situ kampungnya ya Bang ya? Iya, kasih nyokap gue orang Purwokerto. Emang bener di lereng Gunung Selamat, nggak jauh dari situ. Iya, kurang lebih dari kampung mbah gue cuma setengah jaman lah. Dan pada tahun 91 sebenarnya gini ya, kalau gue pulang mudik itu tuh paling lama tuh di kampung bisa hampir sebulan. Kenapa lama? Karena kita tuh jalan-jalan, entah ke Gua Petruk lah, Gua Lawa lah, pokoknya di daerah Jawa Tengah lah. Karena kita sekeluarga senang tempat-tempat wisata. Dan pasti habis lebaran tuh rame. Dan pasti. Nah, dan waktu itu emang kan di depan rumah tuh ada tetangga tuh. Kayak Mas Haji, Mbak Titi, Mas Nano, terus Mbak Ani. Nah, waktu itu lagi ngobrol-ngobrol pas lebaran kalau nggak salah hari ketiga ya. Itu tahun 91, inget banget. Gua ngobrol, terus dia liat tas gua. Mas, ini sering naik gunung? Ya, lagi demen hobi aja karena di zaman itu belum pernah maksudnya gini, belum masuk apa-apa. Masih lama nggak, Mas? Kalau di Purwokertonya, kalau masih lama pulang ke Jakartanya, kita naik Gunung Selamat yuk. Udah pernah belum? Belum pernah. Tapi saya bawa cuma carrier doang. Saya nggak punya nggak bawa kayak perlengkapan yang lainnya kan, kayak kompor, tenda segala macam. Nah, singkat cerita, Mas Haji bilang begini, ya udah nanti pakai yang punya saudara saya lagi pulang kampung. Minta berapa lama kemudian, gue bilang gini, wah nanti gimana izinnya ya, diketawain tuh. Udah bilangnya camping, kata Mas Haji. Itu pas hari yang ditentukan itu bilang sama Mbah, sama nyokap mau camping Baturaden. Kan Baturaden tempat camping, boleh. Sama wisata Baturaden. Jadi camping, nggak naik gunung, tapi kan tetap bawa tas rantel. Setelah itu, ternyata pas hari yang ditentukan itu Mas Haji dan Mbak Titi nggak bisa. Akhirnya bisa gue, Mbak Ani, dan Mas Nano. Nah, ini sekilas Mas Nano itu orangnya sangat peka ya di kejawen. Dia mempunyai ya ilmunya tinggi lah kalau gue bilang lah. Kalau panjang lah cerita Mas Nano itulah. Dia bisa berbicara, berkomunikasi dengan makhluk astral, baik di hutan, di gunung maupun lain-lainnya lah gitu. Dan dia juga laku tirakatnya sangat kuat ya Mas Nano itu. Jadi Mas Nano itu gue anggap sebagai abang gua. Orangnya sangat bijak dan pendiam gitu. Hasil cerita, kita jalan akhirnya bertiga tuh ke Baturaden, dan waktu itu memang pakai angkotnya temannya Mas Nano. Karena kita zaman itu memang ada sih angkot, cuman kita belum paham kan, dianterin sampai ke Baturaden. Nah di situ nama taman wisata namanya Pintu Palawi atau Palawan nih, Palawi kalau nggak salah. Dari situ baru kita jalan kaki ke atas. Nah rupanya emang kita lewat Baturaden itu benar itu taman wisata. Lewatin Pancoran 1, 2, 3 sampai 7. Ampun itu pagi-pagi itu jalan udah nguras keringat tuh. Akhirnya sampai singkat cerita sampailah di Pancoran 7. Situ banyak orang pada biasa mandi apa situ ya. Gue nggak tahu dulu situ ada cukup makam, itu nggak tahu. Nah lagi itu tiba-tiba samperin Kuncen itu pakaiannya biasa, pakaian lurik, pakaian Jawa lurik, terus dia pakai model kayak sarung yang cuma sedengkul. Ditanya,
Mas mau ngapain, Mbak ini mau ngapain, mau ziarah kan? Ziarah, ditunjuk itu. Oh nggak tahu apa mau camping atau mau naik gunung. Kita bilang naik gunung. Berapa orang? Bertiga. Kaget. Bertiga, iya. Ganjil, iya. Terus kunjungnya ngeliatin atas bawah, ngeliatin gua diliatin, masa diliatin, Mbak Ani diliatin, liat lagi. Tiba-tiba kunjungnya bilang, bu, tolong masak air bu. Ikiret keturunan Eyang datang. Keturunan Eyang. Masalahnya bingung Mbak Ani. Mbak Ani ini sosok kayak gini ya. Mbak Ani itu waktu itu Mbak Ani itu waktu itu udah kuliah. Mbak Ani itu di atas gue berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun ya. Dia masih kuliah. Dia anak orang begede lah, kalau dibilang anak kolong lah. Anak kolong itu anak TNI Polri lah. Dan itu memang untuk biaya itu dia yang nanggung semua. Kamu udah pernah kesini ya? Belum pernah. Kok tuh Kuncen itu kayak kenal kamu? Ya nggak tahu. Dan masalahnya memang pernah ke Gunung Slamet. Dia pernah ke Guci sama ke Baturaden. Dia pernah. Makanya kita percaya dengan Mas Nano itu. Dan sebenarnya sih yang paling sering sih Mas Anji. Yang via Baturaden ya. Karena Mas Anji kan nggak bisa ikut. Udah kayak panik gitu kan. Nah, kenapa? Masukin air, dibikinin teh apa, terus kita dikasih singkong rebus ya. Dia namanya di situ kan habis capek gitu kan, udah kita nikmatin aja. Udah singkat cerita kan itu tempatnya enak, adem. Gue cepat sepatu, gue berendam di air panas. Tahu sendiri kan kalau kita pegel-pegel tuh enak kan berendam air panas. Di situ udah malas tuh, wah udah makan berendam air panas, sakit pegel, udah gitu udah siang. Apa sih bawaannya? Pengen tidur kan? Iya. Terus dibilang begini, mendingan naiknya besok aja, kata si Kuncen. Gitu. Ya udah. Sebenarnya gue udah nggak mau naik karena kenapa? Udah nggak enak banget, maksudnya udah nggak enak dalam arti udah naik, udah nggak pernah olahraga, langsung start ke Pancuran 7, cukup jauh loh tuh. Iya. Kalau sekarang mah mungkin bisa berapa kali istirahat kali kalau gue ke Pancuran 7 itu. Akhirnya gini, Mbak Ani, yang paling ngotot tuh Mbak Ani. Udahlah, ayo naiklah. Kamu kan calon mapala. Itu Mbak Ani yang paling ngotot tuh Mbak Ani. Paling ngotot tuh Mbak Ani. Terus Kuncen bilang gini, ya udah, kalau bisa nanti naiknya habis asar. Bener habis pada asar baru kita naik. Dan singkat cerita naik tuh dari, ampun tuh, itu sepanjang naik tuh nggak ada bonus. Lanjut terus, naik terus. Ada namanya pos bayangan 1, sampai lagi namanya pos 1 tuh namanya Gowokan. Nah itu ada nyampe itu udah maghrib. Udah maghrib kita istirahat, biasalah. Kita buka perbekalan ya, buka ya nesting, masak kayak standar lah, mie instan gitu. Di situ juga, gue mulai nggak enak, maksudnya mati nggak enak, bener-bener kok pendaki itu kayak bener-bener capek banget. Dan seperti biasanya gue naik gitu. Mungkin karena pengaruh dari air panas itu kali ya. Kita capek, mager lah istilahnya. Nah singkat cerita naik, setelah maghrib itu Mbak Ani tetap ini mulu. Mbak Ani sepanjang jalan tuh ngoceh mulu. Sampai Mas Nanda bilang, nih kamu jangan ngomong sembarangan di gunung itu. Kayak istilahnya begini ya. Kayak gini istilahnya. Cuma segini aja treknya. Oh, menyepelekan. Ya, tapi kan memang Mbak Ani itu memang di kampus itu memang ikut pencinta alam ya. Kampusnya di swasta, di Purwokerto itu. Nah, setelah kita maghrib situ, kita jalan lagi. Dari Gowokan itu menuju pos 2. Nah, pos 2 itu namanya Raden Kapurwan. Nah, jalan lagi, sampailah pos 3. Pos 3 itu Raden Kamadian. Nah, begitu Raden Kamadian kita istirahat. Buka tenda kenapa? Karena cuaca waktu itu sempat hujan. Kita buka tenda, terus kita masak, dan Man itu yang bagian masak dia deh tuh, yang Mas Nano dan gua tuh cari kayak kayu-kayu buat bikin api unggun. Dah. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Wah, Mbak Ani itu memang karakternya itu orangnya cepat ceplos. Jadi kalau sama kayak gua itu mungkin agak ego tinggi ya. Masalah itu karakternya memang pelan. Jadi kalau Mbak Ani apa ya? Ini gimana gitu loh pokoknya. Pokoknya kalau dibilang ngomongnya ngawur lah kayak gitu. Cuman kita nggak begitu ini ya, karena ya anak penggede ya, udah wajar ngomong kayak gitu. Nah tiba-tiba itu pas entah jam berapa, mungkin jam pas kita mau setelah makan kita ngobrol, terus karena kita memang ngecamp di pos 3 karena untuk menuju puncak masih jauh, makanya kondisi cuaca harus kita ngecamp. Tiba-tiba ini singkat cerita nih, Mbak Ani udah
udah masuk ke dalam mau tiduran gitu lah, tiduran dulu lah, saya ngantuk. Nah, gue Mas Anu bisa ngobrol lah, ngerokok, sama ada minum kopi. Tiba-tiba tuh Mbak Ani kesurupan, teriak, itu pohon besar, dia loncat ke atas. Terus mati begini. Terus turunnya kepala di bawah, kaki di atas kayak toke. Bilang, aduh kenapa nih mas? Mas kenapa nih mas? Gue udah ketakutan di situ. Udah diam nih. Ini gara-gara, kan gue bilang nih, mas, ini gara-gara kita nggak boleh mandi kuncen nih mas, kita jadi begini. Mas Anu diam aja, udah nggak usah dibahas. Jadi kayak gitu turun ke bawah. Itu matanya melotot. Itu yang gue bikin merinding, itu ketakutan, dia ketawa-ketawa gitu, ketawa-ketawa karena bodenya dia nari, dan sebagai nari dia gitu, nari begini. Kayak gitu matanya. Oke. Wah, gue langsung Sama kayak penari Bali gitu ya, matanya dung gitu ya, yang cepat gitu ya. wah, langsung gue tuh nggak antara mau lihat, mau ketakutan, keringat dingin di malam itu. Cuman karena ada Mas Anu, gue jadi gimana ya, Mas ini anggapnya di mimpi, kenapa bisa begini. Ya itulah Her nih Mbak. Jadi apa ya, antara sadar tidak sadar, antara mimpi dan halusinasi kok begini. Karena ada Mas Nano, karena gue tahu dia mempunyai ya macam ya pengetahuan yang lebih, ya aku diem aja. Akhirnya entah berapa jam tuh, nggak mungkin sejaman, Mas Nano ambil tanah, dibacain, dilempar, Mbak Ani langsung jatuh lemes. Tuh ada di nari-nari itu tuh. Terus dia nembang terus ada mata merem. Gonta-gantian aja apa gimana tuh yang masuk tuh bang? Suara nenek. Oke. Suara nenek serem banget. Yang ketawanya serem banget ketawanya. Ada ketawa kecil apa ketawa gede. Terus yang kalau masih pas merem tuh enak, dia nembang itu merem tuh enak dengerin ya. Sampai Mas Nano aja yang orang Jawa tuh walaupun gue orang Jawa, tapi gue ngerti bahasa Jawa, tapi dia nggak tahu bahasa apa dia ucapkan itu. Kayaknya bahasa Jawa kuno nih ya. Oke. Nembang. Tapi itu pas laginya itu udah dibandingkan dia yang suruh naik ke atas pohon itu. Bayangin naik ke atas pohon begini. Ya. Gaya punggung. Astaga, gue bilang kenapa nih gini. Dan memang di area kita ngecamp itu banyak beberapa kelebatan bayangan. Dan gue juga merasa ada yang ngikutin. Jadi misalnya berhenti nih, Mas ini siapa ya? Aku jalan terus. Karena posisi depan tuh Mbak Ani, gue kadang-kadang gantian. Mas Ana tuh sebagai sweeper. Tapi gue sepanjang jalan tuh Mas Ana ngerokok aja, makan gula Jawa. Gue ngeliat belakang. Udah jalan terus, jalan malam. Belum pernah zaman dulu kan gue naik gunung jalan malam. Karena kenapa? Kita berharap dapat sunrise di paginya. Kenapa jalan malam? Karena nggak boleh. Sekarang udah nggak boleh? Udah nggak boleh. Nah, setelah itu Mbak Ani bingung. Setelah sebenarnya kesurupan ini bingung. Loh, kok kaki saya basah? Perasaan saya tidur. Ceritain kayak begitu, Mas Anu jangan bilang gitu ya. Mbak Ani tadi kan kesurupan gini-gini. Kamu jangan ngawur. Nah itu kaki basah becek. Ya kan ini loncat dari tenda. Loncat ke pohon-pohon itu. Iya. Padahal dia basah embun berarti ya? Dia basah becek tanah. Oke. Jadi kan masuk tenda kan lepas sepatu. Oh oke, nyekeran ya? Iya. Kan sepatu taruh di luar tenda. Gue bilang begitu mah Ani nggak percaya, jangan macam-macam kayak gini-gini. Udah Mbak turun aja, gue udah selama perjalanan gue bilang Mbak turun aja. Kamu masak anak lanang masuk di dalam masa begini. Gue selalu dimarahin terus gue sama dia. Ya gue diam aja. Nah setelah itu setelah diritual Mas Nano, setelah subuh udah sadar dari itunya dia. Orang mata kebalik kok, bukan hipotermia. Mata kebalik, mata putih. Aduh, ngilu. Mata putih. Itu gimana ya? Gue mau teriak juga gimana, cuman kita bertiga masuk lagi. Dan di situ memang sepi. Jalur Baterana itu boleh dikatakan tuh terjal itu. Nggak main-main itu jalurnya. Beda dengan Bambangan atau Guci atau dan lainnya ya. Itu pertama kali gue tuh. Aduh ampun itu. Tapi yang gue anggap waktu itu ya udahlah, gue anggap nama naik gunung ya wisata aja, jalan-jalan. Nah pokoknya setelah malam itu, setelah kita kena teror gitu, akhirnya kan
Dan itu mau hampir subuh kalau nggak salah jam 3 atau jam 4 gue agak lupa. Kita tidur istirahat, bangun siang. Oke. Bangun siang dalam arti itu kalau di kampung itu kalau di jam 7 udah kesiangan. Iya. Lanjut kita jalan ke pos 4. Pos 4 tuh sang yang Rangka, lanjut lagi jalan lagi ke pos 5 Sang Hyang Jampang, lanjut lagi ke sampai namanya Pelawangan. Pelawangan itu batas vegetasi terakhir ya. Nah itu baru kelihatan puncak. Nah begitu lihat di puncak tuh banyak pendaki dari berbagai jalur. Oh iya, kata banyak jalur ya. Benar, banyak jalur sampai di puncak biasalah. Sampainya siang ketemu para pendaki dari mana. Ada dari dari Bambangan, ada dari Guci. Wah mas dari Batu Raden, iya bertiga doang. Gue ingat ya kenapa nggak boleh bertiga sama kunci, tapi Mas Nano udah nggak apa-apa karena waktu itu gue liat Mas Nano pegang tongkat. Nanti gue ceritain kenapa dia pegang tongkat karena bertiga ganjil. Udah standar habis kita foto-foto, tenda kan masih taruh di bawah tuh. Kita kalau nggak salah taruh tenda di pos 4 pos berapa 5 ya, gue agak lupa karena emang pernah gue ceritakan di beberapa YouTube channel dan juga pernah dinaratorkan. Nah setelah turun dari puncak kita foto-foto biasa standar, makan apa segala macem, turun ke Batu Raden lagi kita turun ke Batu Raden lagi. Kita turun Batu Raden lagi, kita turun ke bawah, terus kita makan lagi. Itu siang ya, kira-kira jam 1-an jam 2 makan, kita ngepak peralatan, turunlah kita. Nah begitu turun kalau nggak salah dari pos 5 ke 4 kok tiba-tiba udah sore. Kalau mau hujan lagi. Untung Nano bilang, Her gimana nih Her ya, dan sempat Mas Nano bilang, kok bingung Mas, kenapa kok jalannya ini enggak Her yang ini lah. Mas Nano kan udah pernah kesini, dia sendiri bingung. Keder ya? Keder, karena kenapa? Ada kabut. Dan waktu itu gue belum tahu tuh ilmu mendaki gunung, belum tahu. Mas Nano, Mas gimana Mas? Mas kalau ragu-ragu ini. Nah Mbak Ani ngomong, No gimana sih No? Kok bisa nyasar? Lu kan kamu udah pernah kesini gini. Jangan kita sisa-sisa sama demit gunung. Wah langsung situ Mas Nano, langsung suara kenceng. Ngomong gitu lah Ani. Diam tuh Mbak Aninya, diam. Mbak Ani ini juga memang dia seorang pendaki kan ya? Ya pendaki tapi nggak, ya hanya sebatas hobi aja lah. Iya, tapi seharusnya kan dia bisa menempatkan dirinya kalau lagi di gunung seperti apa, seharusnya kan Bang. Cuman ya di kala itu ya mungkin dia masih muda juga, kita masih muda juga. Gue sama Mbak Ani tuh sering berdebat banget. Karena emosinya sama-sama masih tinggi. Kamu itu kemudian ya udahlah Mas, gimana nih Mas? Her kalau kita paksain turun, ini jalur licin Her. Ya udah kita ngecamp aja, ya udah. Tapi ntar dulu Mas, pelan dulu. Kemudian setelah kabut udah agak bisa kita lihat ya, baru kita jalan turun. Sampailah akhirnya di pos berapa ya? Tuh kurang lebih kabut berapa lama tuh Bang? Wah, lebih dari setengah jam ada. Lebih dari setengah jam ada? Lebih dari setengah jam. Pas kita ini, kok kayak kita siang, kok udah kayak mau maghrib. Terus sekitar jam berapa itu kurang lebih? Paling maghribnya belum ada, tapi kayak udah kayak maghrib. Nah, bilang gini, karena kita udah capek banget, dan gue juga kita mungkin turun kita terburu-buru, akhirnya ya biasa kepleset ke sandung pasti kan. Itu kaki gue nggak terkilir. Akhirnya Mas Nano bilang begini, Her, ini gimana nih ya? Kita mendingan istirahat aja buka tenda. Mbak Ani tetap ngajak turun. Cuman gue bilang, ntar dulu Mas, coba cek lagi, itu masih ada nggak ini logistik? Masih cukup. Daripada kita paksain, hujan lagi, repot nih. Akhirnya kita bikin tenda. Ya? Nah karena perdebatan gue dengan Mbak Ani itu, dia akhirnya malam itu nggak mau masak, dia tiduran aja. Jadi gue sama Mas Nano yang masak, bikin tenda apa, nyari kayu itulah, dan bikin api unggun. Nah setelah itu ya malam itu kita makan. Kalau itu Mbak Ani itu kesurupan lagi. Kesurupannya beda lagi, kecekek. Dia nyekek lehernya. Gue nggak tahu itu bahasa apa itu. Lagi Mas Nano yang nyembuhin dia dengan caranya dia.
Di situ nggak bisa ngomong apa-apa. Mau gimana gue? Mau kabur nggak bisa. Iya. Nggak tahu jalan. Iya. Gue diem aja. Mau teriak juga Nggak mungkin. udah habis kayak suara. Iya, nggak mungkin juga mau teriak sih, mau siapa yang Mau denger. siapa? Iya kan, gue udah pasrah aja, udah bodo amat dah. Ya gue berharap semoga tuh matahari cepat bersinar gitu loh. Jadi malam jangan terlalu lama gitu. Semoga ini mimpi dan halusinasi. Kan gitu aja mau ngeliatnya. Waktu itu anggapan gue. Tapi di saat itu Mbak Ani yang kayak kesurupan kayak gitu, kayak dicek kayak gitu, gue melihat beberapa makhluk dalam hati gue. Bohong banget nih, gak mungkin. Gue diem aja. Nah setelah Mbak Ani kesurupan gitu, Mas Ano apa kayak gitu, sampai gue mau gue buka aja nggak bisa. Ngebuka cekekannya, tenaganya kencang banget. Dan sepanjang masuk ke dalam istana itu malam-malam gue temboknya itu yang udah parit-parit emas gitu, pinggirannya kayak marmer persen sangat bagus. Di situ banyak ilmu. Ada beberapa mungkin kalau dibilang dayang-dayang apa ya, mungkin pada bawa baki, pada ketawa-ketawa. Tapi semuanya pada orang sama si Mbah ini. Mbah siapa ya? Dia senyum aja. Mbah siapa ya? Nah semua yang ditemuin sama, kan banyak lalu-lalang gitu kan. Ini apaan sih ini? Kamu tunggu sini ya. Gue tuh gak bisa ngapa-ngapain, kayak kekunci. Tempat apa ini? Kaki gue gak bisa gue lihat, kan kaki gue terus kabur.